Saya dulu GERD, Tante. Asalnya itu karena dulu masih muda suka memang obesitas. Jadi saya suka diet itu pakai cara yang sehat nggak berhasil, pakai cara yang nggak sehat pun ya tetap nggak berhasil gitu. Nah, terus waktu masih muda nggak apa-apa. Mau kita makan jarang, terus makan buffet, terus nggak pernah makan, tahu-tahu makan banyak, itu nggak ada masalah. Tapi begitu umur 40-an, masuk 40-an, itu mulai awal-awalnya itu nggak bisa nafas, sesak. Jadi enak-enak tidur gitu, tahu-tahu bangun gitu kayak nyari nafas gitu ya, di mana udara itu kayak nggak ada gitu. Terus kalau misalnya saya yang paling parah itu lagi nyetir. Lagi nyetir tiba-tiba badan itu kayak lemes, kayak nggak ada oksigen sama sekali. Waktu itu pikiran cuma satu, oh aku sakit jantung ini pasti. Kan gemuk ya soalnya ya, gemuk, jalan nafasnya juga udah ngap-ngapan gitu kan. Mikirnya sakit jantung. Nah, suatu hari ya saya periksa ke Mitra Keluarga Kelapa Gading, ke internis dulu. Nah, di sana di USG ternyata di usus saya itu udah penuh awan gelap. Itu lihat kata dokternya, apa itu Dok kok gelap semua gitu, saya lihat di layarnya kan. Ya itu isinya di ususmu itu cuman awan itu gasnya udah segitu padatnya dia bilang, heeh. Loh kenapa Dok kok bisa gitu? Kan nggak ngerti kan. Terus dia bilang itu klepnya udah longgar, dia bilang gitu. Loh terus kayak gimana? Ya dilatih, kamu jangan sendawa tuh dibiarin. Jadi saya kalau sendawa tuh bisa sampai mengerikan kayak suara naga. Saking kerasnya dan panjang gitu loh, lama dan keras gitu, mengerikan lah pokoknya. Nah, sejak itu saya tanya gimana cara ngelatihnya ya, kalau mau kita kan itu kayak gasnya ngelonjak ke atas gitu ya, itu kita harus tahan, atur nafas tuh nanti lama-lama bisa kentut. Jadi yang betul tuh harusnya kentut, buang gasnya itu ke itu, kentut itu. Itu yang betul sebetulnya. Buang gas nggak boleh dari mulut itu. Kita sendawa kan keluar dari mulut. Iya, seharusnya yang betul itu ke bawah, Tante. Jadi kan makanan masuk tuh ngikutin usus tuh harusnya ke bawah gitu. Jadi kalau kita udah sendawanya terlalu sering, itu berarti ada gejala di ususnya itu memang ada something. Mulai ya, mungkin kalau yang masih biasa-biasa tuh ya ada lah, pasti ada lah di tiap manusia tuh pasti ada. Karena kita perlakuan cara makan biasanya yang salah itu. Nah, terus berjalannya waktu saya kan dikasih obat. Nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh, nggak boleh makan roti, nggak boleh makan sambal. Terus sayuran yang berserat kasar, dokternya bilang gitu, kayak singkong. Terus yang kubis ya, kol itu udah nggak boleh, itu kan udah ada gasnya pasti nggak boleh. Nah, tapi berjalannya waktu, saya jadi tergantung sama obat. Kalau minum obat tuh enak, memang perutnya nggak bergejolak gitu ya. Tapi makanannya jadi tambah sensitif. Sampai kalau masakan Cina itu kan selalu pakai bawang putih. Itu aja makanan yang ada bawang putihnya saya nggak bisa, langsung nggak bisa nafas gitu. Nah, sampai akhirnya bawa oksigen kan, kemana-mana itu bawa oksigen. Akhirnya ya untung mama itu punya resto di sini. Jadi kita biasa ke dapur sendiri, minta sendiri buat Ciita gitu, udah nggak pakai sayur, nggak pakai kol, nggak pakai bawang, udah tahu semua. Jadi sensitif banget gitu loh, nggak enak kan. Nah akhirnya mama saya yang sakit diabetes. Saya pergi cari produk BioGreen ini karena mama nggak bisa minum obat dokter. Kalau minum obat dokter kaku semua. Jadi mau nggak mau harus cari alternatif. Bertarak juga nggak bisa mama saya. Nasi putih itu sama sekali nggak bisa dikurangi. Jajan masih suka coklat, dawet, gemblong itu masih suka semua. Jadi saya cuman bingung gini, orang lain mamanya nggak bisa makan, pusing. Gimana cara mamaku makan? Nah, ini mamaku suka makan, masa dilarang makan kan gitu kan? Akhirnya ketemu sepupunya suami itu, Ci Erna itu, ngobrol-ngobrol soal apple ini. Nah, karena mama bagus kan saya juga minum akhirnya. Waktu itu juga karena mau bisnis, akhirnya ambilnya kan 3 platinum ya, Lus.
Tapi waktu itu ya ada promo lagi kayak gini. Pokoknya kita nggak rugi deh kalau manfaatin lagi promo itu. Nah, jadi produk kan banyak. Aku juga minum akhirnya. Minum apple itu loh kok enakan ya, bilang. Kok enakan gitu loh perutku. Terus suamiku bilang, ya udahlah ditelateni aja di terapi supaya kamu nanti juga bisa jadi cerita, dia bilang gitu. Udah enak, kamu sakitnya nggak kanker, nggak yang macem-macem. Ini cuma sakit lambung aja nanti bisa jadi cerita, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya minumin teratur. Minum pagi kan biasanya langsung 2 saset. Tapi nanti siang tuh biasanya makan dikit atau terlambat atau salah makan tuh pasti naik gasnya. Nah, kalau kita punya sakit GERD ya, pada saat gas lambung naik, itu kita minumin 1 saset lagi, walaupun paginya sudah minum 2. Saat itu juga kita minum 1, tunggu sekitar 10-15 menit. Kalau dia nggak terlalu menekan, udah terasa reda, ya sudah, kita biasa aja, tahan aja. Tapi kalau misalnya masih sakit banget, atau mual banget, atau apa, justru minumin 1 saset lagi. Jadi dulu awal-awal itu sekitar 3 bulanan pertama itu saya minumnya sehari bisa 4-5. Karena masih bermasalah ya. Setiap kali enggak enak diminumin, setiap kali enggak enak diminumin. Tapi kalau sekarang hanya 2 aja udah cukup untuk maintenance sehari-hari. Cuman karena COVID kadang-kadang kalau lagi pergi gitu kita tambahin supaya stamina kita enggak drop, itu aja. Kayak gitu. Itu Jadi sekarang kenapa? Minumnya sebelum makan juga, pagi bangun tidur langsung minum gitu. Oh ya, kalau saya terbiasa gitu. Pagi takut lupa soalnya. Enggak apa-apa lambungnya ya? Itu enggak asem ya? Enggak asem. Lambungnya enggak masalah ya? Enggak masalah. Sebetulnya dari bahan baku pun tidak ada yang membuat asam naik. Cuman kadang-kadang tuh kalau di awal gini ya. Jadi karena ini bukan obat, dia kan membantu proses membetulkan organ tubuh kita yang kayak tadi Lucy ceritakan. Awal-awal kita tuh masih pakai otak jalan. Jadi habis minum kadang-kadang kok rada asam ya. Nanti pas perutku nggak enak gitu kan, kepikiran gitu kan. Iya, Nah, betul. akhirnya beneran tuh kayak dirasa-rasain. Oh iya ya kok jadi enek ya, kok jadi mual ya gitu. Biasanya gitu Tante. Tapi kalau saya karena udah punya niat dan tahu ya Mama kan pakai udah berapa minggu kok bagus gitu loh. Jadi saya tahu produk ini pasti bisa ngebantu gitu. Makanya saya yakin. Jadi pagi itu saya minum 2 walaupun perut kosong nggak ada masalah. Habis itu biasanya saya minum air hangat. Itu minumnya enggak dicampur air? Enggak, langsung tuang. Kalau dicampur air pun nggak boleh air panas supaya nggak rusak. Itu seperti gini Tante, kalau kita minumnya pakai air sama enggak bedanya apa? Kalau kita misalnya ke rumah sakit, kita diinfus. Itu kan infusan itu kan dimasukin ke pembuluh darah. Makanya labisnya lama pelan-pelan supaya apa? Supaya penyerapannya lebih langsung kan. Nah, padahal kalau 1 bungkus infus itu kita minum tuh kayak Lucy minum gitu aja kan cepet. Sebetulnya sekantong tuh habisnya kan cepet diminum, tapi kan langsung masuknya ke lambung. Jadi pengertiannya kurang lebih begitu. Makanya kalau yang bisa minumnya tuang langsung, sesudahnya baru minum air. Member saya itu dia disonde, makan yang pakai selang. Nah, disonde kan nggak memungkinkan udah untuk dituang ke lidah karena udah posisinya dia udah lidahnya kaku, udah nggak enak banget lah. Ya udah kita masukin, campurin di sondenya. Itu pun terbantu loh. Itu pun terbantu. Beberapa hari udah bisa lepas sonde. Staminanya naik, kebantu. Lah itu selama minum itu enggak ada detox atau apa? Enggak ada ya? Kalau saya pribadi enggak. Awal lambungnya jadi mual, jadi mules gitu, enggak ya? Kalau saya pribadi enggak ada sih Tante. Kalau apple itu enggak ada, sama sekali enggak ada. Soalnya saya yang minum satu keluarga besar soalnya. Saya minum suplemen A, suplemen B.
katanya semua untuk lambung bisa, ternyata lambung saya malah semakin parah. Jadi gini, kalau tiap orang kan memang prosesnya beda. Kalau adik saya, dia mah akut. Dari remaja itu mahnya sudah sangat sensitif. Mah ya, bukan GERD ya Tante, sakit mah. Nah, dia ditambah lagi autoimun. Jadi mahnya itu sangat-sangat sensitif. Kemarin waktu Mama bagus, kondisinya 1 bulan, dia kan mau buat adik saya. Nah, coba tawarin. Dia memang ngomongnya sama, kayak Tante bilang gitu. Aku ini mahnya sensitif. Kalau nanti aku minum ini justru mahku sakit gimana? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, loh, aku baca yang sakit mah aja banyak kebantu. Sekarang kamu nyoba minum ini atau enggak, kan sama aja gitu loh, mahmu itu tetap ada dan tetap sakit dan kamu tetap minum obat mah, saya bilang gitu. Kalau mau ya cobalah 1 minggu. Kamu lihat, 1 minggu tuh soalnya dia pasti kumat mahnya, nggak mungkin nggak. Pasti kumat, berapa hari sekali tuh kumat. Nah, terus habis itu ya sudah, sambil kayak ya sudah gitu, kayak kesel gitu. Nah, terus habis itu minum 2 ya sehari, saya bilang gitu. Nggak mau, Tante, cuman minum 1 sehari. Ya sudah, terserah dia kan. Dia minum pagi, dia juga perut kosong minumnya. Terus mahnya kok nggak enak kata dia gitu. Terus cepet-cepet dia bikin air hangat. Biasanya memang kalau mah dia nggak enak, dia minumin air hangat. Nah, terus tapi minum obat mah lagi masih, karena mahnya nggak enak seharian itu. Tapi karena saya udah bilang, kamu karena dia sendiri juga nggak mau ketergantungan sama obat mahnya itu, kepengen, ada rasa kepengen lah bisa lebih bagus kondisinya. Akhirnya dia coba, loh kok 3 hari sudah lebih tenang kata dia. Tanpa obat dia bisa, tapi masih rada nggak enak ya, sambil ditahan Tante. Kalau nggak enak dia bikin air anget, dia minum, gitulah. Pokoknya diusahain lah sama dia. Makannya juga diatur gitu. Nah, berangsur-angsur akhirnya membaik. Akhirnya dia nurut, sehari minum 2. Malah dia yang ngajari saya pertama kali. Kalau mahmu langsung nggak enak, langsung minum mono lagi saat itu, bilang gitu. Jadi dia justru bisa ngajarin orang akhirnya. Jadi memang betul kalau mahnya lagi kumat, walaupun pagi tadi misalnya nih lagi dia enak badan, pagi udah terlanjur minum 3. Masa mau minum lagi siang kan kalau pakai otak kan gitu mikirnya. Tapi memang harus diminumin. Jadi member saya yang autoimun tuh begitu. Dia kalau pagi minum sudah minum, siangnya nggak enak, mahnya tetap dia minumin. Sekarang dia juga udah jarang minum obat mahnya. Ganti pakai apple itu bisa dikendalikan. Minumnya itu berarti pagi sebelum makan, siang sebelum makan gitu ya? Ya, berapa jam sebelum makan? Kalau memang sensitif banget daripada ragu-ragu, biasanya ya saya beberapa member yang ragu-ragu, akhirnya nggak bagus hasilnya. Jadi saya sarankan ke dia kalau memang kamu ragu-ragu sebelum makan, nggak apa-apa, makan dulu aja. Sesudah sarapan pagi barulah langsung minum 2 saset. Saya biasanya sarankan begitu. Lah terus obat dokternya? Diselisih. Saya minum obat dokter terus. Ya. Saya kan juga kena autoimun Oh dan ya. GERD juga. Selisihkan 1 jam Tante dari obat dokter. 1 jam. 1 jam udah nggak masalah kok. Udah oke. Ya. Ya, makasih. Adik saya itu 5 macam obatnya sehari. Sekarang dia punya autoimun udah nggak pernah flare lagi. Terus yang jelas obat mah itu juga udah jauh, udah hampir nggak pernah. Badan dia dari yang kena steroid membengkak besar itu udah normal lagi. Lucy udah pernah ya ketemu Lisa ya, Lucy ya? Itu autoimunnya kemana? Adik saya itu mutasi. Pertama dia kenanya lupus. Memang lupusnya diperiksa ada sedikit, tapi enggak 100% lupus. Cuman badannya itu memang kalau kena cahaya, sinar gitu, matahari gitu kayak merah bengkak semua. Itu pertama kali autoimunnya. Habis itu dia kan dikasih steroid tuh, metilprednisolon. Dari dosisnya 8 sampai 32.
seharinya. Nah, kan dokter mulai bilang, kamu nanti bisa dikurangin apa? Dia takut sendiri kan, begitu takut kan dokternya ngurangin. Dikurangin itu saya makan sama dia hadap-hadapan duduknya, dia rambutnya bisa jatuh-jatuh sendiri gitu. No. Nah, terus dia ketakutan kan. Saya lihat ekspresi saya sampai nggak berani ngomong kan. Dia tanya, kenapa rambutku jatuh ya? Bilang gitu. Ternyata di kamar sudah banyak gitu. Akhirnya dia ke dokternya. Dokternya bilang, kan kamu bilang takut minumnya dosisnya ketinggian, tapi badanmu ini belum bisa. Jadi gimana, Dok? Ya udah naikin lagi. Nah, karena bolak-balik begitu, akhirnya dia tanya ke mama saya, karena udah mutasi, lupusnya udah normal, udah nggak merah-merah lagi. Tapi seluruh sendinya jadi sakit. Terus dokter, menurut pemeriksaan dokternya itu ada masalah di hormon kortisol. Nah, lalu adik saya tanya, Mama mumpung aku masih kuat jalan, apa bisa bawa aku ke Pineng? Mencari second opinion lah dia. Nah, akhirnya pakai kursi roda tuh, karena udah badannya gemuk, jalannya juga udah susah kan, kayak sakit gitu. Akhirnya dibawa ke sana, ke Island Hospital. Di sana itu ada pemeriksaan yang kalau di Indo harus tunggu hasilnya 1 bulan, di sana itu bisa 1 hari dites 3 kali. Dan sorenya udah keluar hasilnya, dokternya udah bisa tahu. Jadi sore kita ke dokternya balik, dokternya bilang, betul memang ada masalah di hormon kortisolmu, tapi dia masih bisa produksi kok. Cuman kayak sensornya aja yang rusak karena udah kecanduan steroid istilah dokternya. Jadi karena dia udah minum steroid waktu itu udah sekitar 2 tahun, 3 tahun, hampir 4 tahunan. Nah, lalu akhirnya kita pulang, dia dikasih steroid tapi yang hidrokortisol di Indonesia nggak ada. Minimal harus di Malaysia atau di negeri yang lain ada, di luar negeri ada, di Indonesia nggak masuk. Nah, lalu dia konsumsi itu, seluruh sendinya juga masih sakit semua. Sampai kalau dia mau pindah tidur posisi aja dia teriak-teriak kesakitan. Jadi apa ya, sendi-sendi ini kalau bergerak semua sakit. Dia pegang handphone begini, ini kalau mau buka enggak bisa. Jadi dilepasin handphonenya gini, nanti baru tangannya pelan-pelan digini-giniin. Jadi kayak lengket semua gitu, kayak apa orang Jawa bilangnya ceket itu apa ya? Kayak ngunci gitu dia. Nah, karena kayak gitu akhirnya kan kita ya berobat di Jakarta aja sih, udah nggak ke Pineng lagi. Hanya minum itu. Cuman suatu hari dia ngambil keputusan tidak mau minum obatnya lagi karena dia takut jangan sampai ginjalnya rusak, harus cuci darah. Dia bilang aku nggak punya duit, sambil nangis dia bilang gitu. Ya dia ngambil keputusan gitu, kita empot-empotan. Mau ngelarang gimana, mau nyuruh minum obat juga gimana. Sampai akhirnya ketemu Apple. Makanya ya itulah sudah membantu banyak di keluarga saya. Udah 2 tahun, sampai sekarang tetap minum. Autoimunnya sembuh? Dia nggak mau ke dokter lagi, Tante. Tapi dia udah nggak pernah flare, terus dia bisa beraktivitas biasa lagi. Terus, itu setelah minum berapa lama itu? Jadi gini, awal dia minum kan karena agak banyak ya, karena memang mahnya masih bermasalah tadi. Sehari bisa 5, bisa 6, tergantung kondisi dia. Terus dia juga masih ada drop-nya. Kalau misalnya lagi ikut suaminya ke Jakarta kerja, dia pulang kecapean tuh bisa drop, bisa 2-3 hari nggak bangun gitu. Tapi sekarang udah nggak masalah. Dan dia sehari hanya minum 2 Apple Plus sama Raugenic. Ada satu produk kita namanya Raugenic itu untuk keperluan gizi di badan. Karena memang apalagi kondisi sekarang kan dia nggak bisa masak yang gimana ya, mau yang bergizi banget nggak, susah nggak mengusahakannya. Jadi akhirnya dia pilih minum Raugenic. Sekarang udah 2 tahun. Itu berapa lama? Minum apa? Sampai minum Apple-nya itu merasa perbaikan. Nah,
Jadi gini, dia minum kan mulai Mei tahun 2019. 20. Oh, 2019. 2019 ya, Ko ya. 2019 Mei dia minum. Terus Juni itu sudah ada PRJ, Jakarta Fair. Jadi 1,5 bulan dia sudah bisa pergi ke Jakarta Fair tanpa minta pulang duluan. Tanpa kursi roda. Biasanya kalau ke Jakarta Fair dia nggak akan tahan, cuman kepala aja sampai udah nggak kuat badannya. Jadi itu dia bisa hari itu 1,5 bulan. Lalu dia sudah bisa tidur nyenyak. Itu 1,5 bulan tuh kemajuannya itu ya. Jadi dia bisa jalan lebih lama, terus bisa tidur nyenyak, terus jarang tepar, jarang drop. Kondisinya jarang drop itu. Tapi kalau sakit-sakitnya masih ada. Dia bilang masih ada, tapi saya masih bisa nahan, dia bilang gitu. Kalau yang dulu kan sampai aduh sampai gitu kan, sampai kalau sekarang ya kalau setelah minum itu 2-3 bulan tuh sudah jauh lebih baik. Badannya mulai kembali normal ya kira-kira setahun lah. Kalau Setahunan lah. GERD-nya Oh, kalau mah sembuh setelah berapa mah lama? ya. Kalau dia mah, Tante. Kalau dia mahnya itu 2 bulan pertama itu yang agak sering kumat, habis itu udah santai kata dia. Bukan Kalau berarti Bu Ita sendiri kan GERD. ya, Bu Ita sendiri kalau kan saya GERD. Itu GERD, sembuhnya setelah minum berapa lama? kalau saya sekitar 3 bulanan juga. 3 bulan ya. Itu sudah nggak pernah bawa oksigen lagi, udah nggak pernah beli polikrol lagi. Dan itu dulu cuma apel stem cell ya, Ci, ya, belum ada bioinflavia ya? Iya, ASCP aja. Terus begitu Raugenik keluar, kan Cici dengar itu bisa untuk membantu usus itu lulus. Nah, itu kebantu banget. Aku langsung beli itu dan itu sangat membantu. Ya, Raugenik itu yang bentuknya ini, dia makanan pengganti. Jadi ini isinya padat gizi, kaya akan vitamin dan mineral juga. Bagus juga seratnya, serat larut dan tidak larut ada semua di sini. Jadi dia bisa ngikat itu lemak. Serbuk juga. Serbuk ya? campur dengan air. Jadi dia ambil 1 sendok ini campur sama 300 ml air. Boleh pakai air, boleh pakai susu low fat, tergantung sukanya ya. Nah, ini bisa menggantikan 1 kali makan nih. Jadi kalau misalnya malam-malam lapar, nah bikin aja Raugenik daripada bikin mie instan kan. Ini gizinya bagus sekali. Jadi secara protein dia 15 gram proteinnya, lemaknya rendah, gulanya rendah. Gula cuma 4 gram 1 serving. Bayangin aja. Cuma 4 gram, lemak cuma 0,5 gram, tapi yang ada vitamin dan mineralnya itu udah mencukupi 100% angka kebutuhan gizi. Jadi udah nggak perlu lagi beli-beli multivitamin, udah hemat lah ini 1 sendok ini. Udah cukup semuanya. Mau buat sarapan ya boleh, mau buat gantian makan malam ya boleh, mau dua-duanya ya boleh. Terus ngobrol-ngobrol soal autoimun tadi, aku juga punya teman baik yang sangat terbantu dengan untuk autoimunnya. Jadi ini capturean chatnya dia hipertiroid ya. Hipertiroid ini dia bilang, aku hipertiroid udah bertahun-tahun katanya. Dari 7 tahun lalu minum obat PTU. Dengan obat T3, T4 lumayan terkontrol. Tapi TSH level nggak pernah benar-benar normal. Minum apel SC sebulan, TSH-nya normal. Kemudian dia balik ke dokter kan. Terakhir dia cek dengan scan nuklir di RSPP dengan Profesor Asman Budi Santosa, ahli tiroid di Medistra. Dia bilang nggak perlu obat lagi. Kalau mau konsul ya boleh datang lagi ke saya 5 tahun lagi. Nah, dia 7 tahun ini hidup dengan hipertiroid. Dengan 1 bulan pakai apel SC, ya udah bebas sih. Dokternya yang bilang udah nggak usah balik-balik lagi, ntar kalau mau cek lagi ya 5 tahun lagi. Gitu. Benar tuh, hipertiroid. Memberku juga ada 1 bulan juga, lu sehari minum 2. Iya. Jadi dia udah nggak minum obat dokternya lagi juga. Si Mbak Heti itu juga cuma beli sekali doang, 1 platinum selesai, habis itu nggak pernah beli-beli lagi. Udah ngerasa sembuh ya sudah, dia kacau. Memberku malah itu apa? Cuma 2 box kan saya juga sudah lama minum steroid. Jadi kulitnya tuh sekarang saya jadi tipis, pembuluh darahnya rapuh, gampang pecah. Jadi kena apa sih langsung lebam. Kadang sobek berdarah. Waduh.
Ya, silakan dikonsumsi secara rutin dulu Ibu Wulan ya, supaya bisa langsung cerita sendiri nanti. Iya, Apple Plus bisa kok, kulitnya juga kebantu Tante. Adik saya itu sampai pecah semua waktu ke Pineng, itu kita ke dokter kulit juga dikasih sama dia. Jadi kayak stretch mark tapi lebar-lebar. Jadi merah-merah gitu. Perih semua di ketek, di perut, di paha, semua seluruh badan. Kalau saya nggak perih, cuma lebam. Oh, Seperti ya, habis kebentur. nanti lebam itu juga bisa dibantu sama itu sih sebetulnya serum advance. Ya, ada serum namanya Advance, nanti bisa dilihat lagi bulannya. Ya. Oke. ASCP bagus kok, bisa pasti.